masih sama kita nih pemirsa. Dimana lagi kalau bukan di Senja Berkah? Pasti berkah. Dan kita udah kedatangan banyak banget nih ya pertanyaan dari pemirsa. Oh, tidak terduga banget ya Rin ya. Iya. Ternyata cukup ramai. Boleh dong Rin, ada nggak nih yang udah masuk ke Rin? Ini yang pertama nih dari Bapak Andri dari Bojong Soang. Dari Bojong Soang. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa saja alternatif hiburan yang dianjurkan dalam Islam untuk menggantikan kegiatan judi Pak Ustadz? Hiburan ini pada dasarnya tidak dilarang ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, bagaimana hiburan yang untuk menghindari judi ya? Banyak sebenarnya alternatif kalau misalkan kita kembali kepada kearifan lokal yang ada di masyarakat itu sendiri. Cuma ya kita juga tidak bisa menutup mata tentang teknologi yang ada sekarang ya. Karena memang kita lebih membutuhkan teknologi itu. Yang jadi kadang-kadang itu tadi hiburan permainan itu karena mentalnya sudah judi dianggap judi itu yang jadi judi. Padahal hiburan itu banyak ya. Dengan ya kita tidak menafikan ya dari HP, dari gadget, itu kan banyak juga hiburan-hiburan. Tadilah selama tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama, hiburan itu silakan. Karena Islam juga tidak melarang. Loh kita juga harus bahagia ya. Untuk menciptakan kebahagiaan salah satunya dengan hiburan, permainan. Tapi tidak juga melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada unsur nanti pertaruhan dan permainan. Sehingga permainan itu dianggap nanti ini menjadi lahan media untuk kita berjudi. Nah itu yang jangan. Hiburan silakan banyak ya, apalagi kalau kita kearifan lokal. Saya lagi kecil kan dulu main keleci, main layangan, segala kan banyak kitanya, lelumpatan, ucing-ucingan, boy-boyan dulu akan terhindari seperti itu. Nah kalau sekarang memang sudah agak tergerus dengan masa dan zaman ya sedikit-sedikit tidak ditinggalkan juga. Boleh dengan hiburan yang lain. Hiburan yang positif ya Pak Ustadz. Hiburan yang positif. Bukan hiburan malam Teh Dara. Bukan, iya. Anda hiburan malam Emang ya tidak boleh tiba-tiba ya? hiburan malam, boleh di rumah. tuh, Pak? Maksudnya kan konotasinya bersama hiburan malam keluarga apa? ya. Iya, hiburan malam soalnya di rumah. Karaokean di keluarga. Nonton bareng kalau kayak di Positif keluarga. ya, positif ya. Karaokean lagi. Gak apa-apa, lagunya lagu religi nanti. Oh iya Masya benar. Allah. Lagu religi gak apa-apa ya. Insya Allah. Nah Pak, kita langsung berangkat ya Rin ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Saodah. Cenaya Saodah, dari ya. mana ini? Bekasi. Jauh gening ya penonton di YouTube itu ya. Baiklah saja Masya barat Allah. keneh pokoknya Iya, makanya Pak katanya gini Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Katanya ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap perusahaan yang terlibat dalam industri perjudian katanya Pak. Ya, Aduh, perusahaan ya. Perusahaan loh Nah, ini. ini sistemnya yang dibuat untuk permainan judi. Katakan ini ada perusahaannya. Nah, itu dia. Kalau ada regulasi, ada aturan ketatanegaraan kan secara Islam sudah jelas. Maksudnya gini, secara hukum Islam bahwa siapapun individu atau perorangan atau sekelompok atau bahkan lebih besar melakukan praktek membuat dan lain sebagainya, itu jelas haram hukumnya ya. Nah, Islam memandang seperti itu. Cuman yang agak kita sulit ya bahwa ada di sebuah negara yang memang juga kita ini teh semacam tadi ya kucing-kucingan antara penguasa, terus pemangku kebijakan, juga seperti katakanlah Polri, TNI, semua unsur itu tentang perjudian. Karena perjudian itu jelas dilarang dalam negara juga, tidak boleh gitu Iya ya. Pak, ada hukumnya itu. Ada aturannya, tidak boleh melakukan apalagi dengan sebuah nanti bentuk perusahaan ya. Kalau tadi pertanyaannya untuk agama Islam bagaimana pandangannya, jelas haram, tidak boleh ya. Dan itu adalah kelompok yang memang berarti sedang menciptakan kehancuran untuk sebuah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini. Dengan sengaja kan dia bikin sistem Betul. perjudian, baik itu online dan sebagainya. Ya tetap jelas itu haram, dan memang haramnya sangat haram karena akan merusak tatanan kehidupan, merugikan masyarakat yang ada di wilayah negara itu sendiri. Gitu. Auzubillahimin zalik Iya, ya. betul. Amit-amitnya Aduh, orang apalagi itu. perusahaan ya, di dalamnya ada karyawan. Ada karyawannya. Ada yang gantung iya hidup. betul. Nah, Ya itu Allah. Untuk permasalahannya Bu itu. Saodah kayaknya laporin deh. Iya, itu sulit ya. Kadang itu kan yang kita tadi sampaikan di awal. Kapolri sudah sampaikan, darat, udara kita sikat, tapi tetap praktek selalu ada. Ini kan tadilah ucing-ucingannya seselumputan. Kenapa? Karena memang banyak juga orang yang senang konsumsi judi itu. Iya sih Pak. Tadilah karena masih banyak penikmatnya. Ditewak, muncul lagi yang lain gitu kan. Jamur dia. Sudah ditebang, ada lagi. Kayak rumput liar ya Kayak Pak rumput ya. liar, karena memang ada pengguna konsumennya. Ya makanya tadi mensadarkan masyarakatnya yang penting nih.
ya. Karena kalaupun ada perusahaannya orang tidak pernah berjudi, bangkrut Cuek aja ya, Pak, cuek ya? aja itu Bang. Karena emang orang ada tidak ada pun diada-adakan. Karena penikmatnya banyak gitu kayaknya. Luar biasa. Ini juga ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Boleh, Teh Dara. gasrin. Ini dari Ibu Fitri di Dago. Assalamualaikum Pak tetanggaan we nya. Ustadz. Bagaimana cara Islam memandang penegakan hukum terhadap praktik perjudian? Nah, menegakkan hukum ya. Tadi hukum tetap, hukum haram. Nah, berarti ada tadi kolaborasi ya ada pemerintah kan kalau misalkan tingkat kota ada pemerintah kota, ada juga mitra dalam bekerja artinya membangun ada MUI, ada Kementerian Agama dan unsur-unsur ormas dan lain sebagainya. Itu harus bersatu ya. Artinya harus bersatu misalkan untuk memerangi perjudian misalkan atau tadi untuk menegakkan hukum itu benar-benar tegak. Artinya perjudian itu jangan sampai ada lah. Misalkan contoh di Kota Bandung ya. Kota Bandung apalagi punya visi misi Bandung agamis. Asa tidak mungkin Bandung agamis ada perjudian walaupun prakteknya ada. Nah, berarti tadi harus semua komponen yang ada dalam sebuah tatanan wilayah kota, kabupaten atau kewilayahan di sebuah daerah itu harus bahu membahu. Tidak bisa sendiri. Ustadz teriak-teriak di mimbar, Ustadz teriak-teriak pada saat ceramah, pemerintah yang punya kekuatan, dia dengan kekuatannya. Ya, TNI Polri yang punya kekuatan untuk katakanlah membasminya, perjudiannya dengan kekuatan mereka. Jadi semuanya saling bekerja sama sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, karena Ustadz kan tidak mungkin, punten bahasanya ngagerbeg ya, ngagerbeg perjudian, misalkan judi hayam ku Ustadz digerbeg tidak juga. Tapi Ustadz hanya menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan agama tentang bahaya hukum dari berjudi. Nah, yang punya kekuatan regulasi katakanlah aturan penegakan hukum, maka mereka yang berkompeten dalam seperti itu. Ulama misalkan dengan MUI-nya mengeluarkan fatwa gitu kan, dijalankan untuk seluruh masyarakat. Intinya mah babarengan lah memerangi perjudian dan lotre gitu. Karena sendiri mah susah ya, Susah Pak ya? sekali. Kan saya juga begini kalau misalkan di mimbar Jumat atau ceramah selalu sampaikan ya. Karena kan apapun bisa jadi judi teh. Yang suka ngusep pun bisa jadi judi. Kalau metanya judi itu bagaimana katanya penegakan hukumnya? Da orang mah keur ngusep. Tapi kadang-kadang ada taruhannya. Itu kan sulit ya. Makanya semuanya harus saling Jelas gitu ya, jelas Pak ya? bahu-membahu lah ya. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan ulama, dengan ormas Islam dan semuanya. Ya, gitu. Jangan sendiri-sendirilah. Ya, harus bersatu atau udah susah sendiri-sendiri Nah, mah. sekarang Pak aku jadi ini Pak kan penonton udah nanya ya Iya, kan betul. dari tadi Ririn sama Dara nanya ke Bapak, sekarang Dara yang mau nanya ke Ririn. Ya, Boleh, mau Kita ditanya tes ya, apa? ini ya, kehebatan rekan aku ini gitu ya pemirsa. Aku mau nanya nih kan sahabat Nabi itu kita taunya baik-baik ya Rin ya. Iya, Tapi betul. ada cerita nih tentang sahabat Nabi gitu ya, kisah zaman Nabi di mana sahabat Nabi ini berjudi, melakukan praktek judi. Itu kisahnya siapa? Oh alah, ini sih aku tadi udah baca-baca Ya. nih terkait dengan Gemoy ya. sahabat Nabi ini. Namanya tuh Nuaiman, betul nggak Pak Ustadz? Iya. Berarti Kan sudah judi baca ya. itu? Makanya zaman dulu juga sudah ada perjudian kan. udah ada. Kan judi itu bukan produk baru. Saya yang nanya yang bingung, emang beneran sahabat Nabi ada yang judi juga? Maksudnya pada saat beliau itu di zaman belum katakan kalau zaman jahiliyah atau dia belum masuk Islam gitu. Karena judi itu produk lama tapi sekarang bentuknya macam-macam. Makin variatif ya. Iya, dulu kan hanya misalkan sekarang sudah modern ya. Makanya ada judi online. Dulu kan nggak ada judi online seperti apa. Sampai sekarang saya juga nggak ngerti itu orang gimana ya dapat kekayaan dari sana atau dapat untung dari sana. Boleh mungkin Pak diceritain dikit ya tentang Nuaiman ya, siapa namanya? Nuaiman ini Pak waktu zaman dulu tuh kayak gimana sih Pak? Saya tidak kaget terlalu ya. jelas karena buka referensi ke sana tidak ya. Tapi perjudian yang dulu dilaksanakan ya atau dilakukan pada saat zaman katakan kenabian atau sebelumnya adalah lebih kepada perjudian dari barang ya. Barang dan juga uang kalau dulu kan dinar dan sebagainya ya. Tidak akan jauh berbeda dengan sekarang, cuman cara dan prakteknya mungkin tidak sama gitu. Tidak sama karena dulu mungkin ya zaman masih peradabannya tidak secanggih zaman sekarang. Belum ada gitu teknologi ya, yang Pak ya. lebih baik atau lebih bagus. Tapi itulah teknologi dimanfaatkan untuk yang salah juga akhirnya. Iya ya Pak. Kan untuk Tapi ada jadi- nggak Pak kalau selain yang Nuaiman tadi ada nggak sih kisah gitu Pak dari sahabat Nabi atau mungkin musuh Nabi mungkinnya ada yang memusuhi ya, bukan Iya. Nabi Rasulullah yang memusuhi. Dulu aja yang pernah kita baca di referensi bahwa sahabat Nabi itu loh ya, Umar bin Khattab itu dia juga sama seperti itu. Namanya penjudi tak Pak? Ya dia itu kan
apa namanya tuh, kalau sekarang tuh preman ya. Makanya ketika masuk Islam luar biasa. Umar bin Khattab itu segalanya dia berjudi dengan anak. Kan dia pernah rasa malu dia itu membunuh anaknya ya. Karena dulu merasa apa namanya itu malu mungkin kalau punya anak perempuan. Nah itu praktek-praktek kejelekan beliau sebelum masuk Islam. Ketika sudah jadi Islam habis semua. Semua sifat Dia kuat, buruk. dia sifat buruknya. Ya dia Masya karena Allah. jadi panglima terdepan Umar bin Khattab Luar itu. biasa sekali ya. Cerita-cerita sebenarnya betul. banyak ya, tinggal kita juga membuka referensi, terutama dengan Sirah Nabawiyah dan juga dengan sekarang kan era digital lah ya, kita bisa membuka baik dari Google ataupun dari YouTube dan sebagainya. Tapi harus hati-hati juga, kita harus punya filternya. Filter, iya Masya Allah, luar biasa sekali ya tuh. Bahkan sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab saja pernah ya Pak ya? Dulu ya sebelum jadi terlibat sahabat, artinya judi. mereka dulu itu sebelum jadi sahabat ya, sebelum jadi sahabat. Ketika itu sahabat tidak mungkin, karena mereka sudah memegang teguh ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam, berikhlas ada kepada Rasulullah. Memang zaman jahiliyah kan seperti itu. Jahiliyah itu bukan bodoh berarti ya dulu Iya, tuh, iya, karena iya. peradaban ada. Cuman cara dia tidak meyakini adanya Tuhan dalam kehidupan gitu. Makanya kelakuannya ya segala halal gitu, nggak ada yang diharamkan buat mereka gitu. Auzubillahimin dzalik ya. Nah pemirsa, obrolannya makin dalam nih ya. Nah tapi ditahan dulu ya Pak Ustadz ya Ririn, kita tahan dulu karena ada yang mau lewat dulu. Nah pemirsa, kalau misalnya masih mau tanya-tanya bisa banget ya, langsung aja chat kami di nomor di bawah ini 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana karena Senja Berkah bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di Senja Berkah. Pasti Berkah.